Pengacara katanya maju tak gentar membela yang bayar. Katanya pengacara membela orang yang salah. Anggapan-anggapan ini berseliweran di tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum memberikan statement atau memberikan advice kepada orang yang sedang menjadi pesakitan dalam sistem peradilan untuk tidak menggunakan pengacara, untuk tidak pakai jasa advokat, karena itu tidak ada gunanya, karena itu sia-sia. Jadi kasihan ya dengan teman-teman advokat apabila mendapatkan bulian seperti itu. Saya sebagai seorang dosen Fakultas Hukum mengajarkan kepada mahasiswa saya dan kepada teman-teman semua bahwa anggapan bahwa pengacara membela yang bayar itu tidak benar. Tadi saya mendengar, menonton suatu video TikTok yang menyatakan bahwa katanya pengacara itu pasti akan membela sekuat tenaga. Siapa yang bayar? Makin besar kliennya, makin kaya kliennya, maka katanya pengacara itu akan bekerja makin optimal. Itu tidak benar sama sekali. Kalaupun ditemukan dalam praktek penegakan hukum seperti itu pasti oknum. Karena bukan seperti itu tugas advokat. Bukan seperti itu tugas seorang pengacara. Pengacara itu harus mendampingi kliennya untuk dan demi kepentingan kliennya. Bukan untuk membela orang yang bayar saja, karena demikian banyak pengacara membela orang yang tidak mampu. Berapa banyak lembaga-lembaga bantuan hukum maju tak gentar membela yang benar, bukan membela yang bayar. Jadi tidak benar kalau ada anggapan yang menyatakan bahwa pengacara hanya membela yang bayar. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada pengacara-pengacara demikian, tapi saya katakan lagi bahwa itu adalah oknum ya. Oknum yang merusak profesi advokat yang mulia. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dalam praktek tidak selamanya orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu benar-benar bersalah. Ada dua kemungkinannya. Pertama, orang yang ditetapkan sebagai tersangka, lalu terdakwa dan terpidana, memang bersalah. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua, ada kemungkinan tidak bersalah. Nah, kemungkinan orang yang tidak bersalah menjadi tersangka itu bisa saja terjadi. Pertama, karena adanya kekeliruan dalam penetapan tersangka. Bisa saja kemudian karena adanya kekeliruan atau adanya politik dari orang-orang tertentu, kriminalisasi oleh penguasa, misalnya lawan politik, atau kriminalisasi oleh lawan rekan bisnis. Ya bisa saja kemungkinan itu terjadi. Nah, jadi aparat penegak hukum itu bukan malaikat. Mereka juga manusia. Mereka tidak tertutup kemungkinan untuk berpotensi untuk disuap, untuk disogok oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, dalam hal seperti ini, inilah tugas pengacara. Kita sudah menyaksikan berapa banyak kasus di mana orang-orang yang tidak bersalah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditetapkan sebagai terdakwa dan kemudian menjadi terpidana dan menjalani hukuman. Banyak sekali kasus seperti itu. Contoh, Sengkon dan Karta. Di kemudian hari baru diketahui bahwa ternyata ini adalah produk peradilan sesat. Ternyata bukan mereka pelakunya, bukan Sengkon dan Karta pelakunya. Sengkon dan Karta itu hanyalah gunung es. Masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi akibat kekeliruan dalam penegakan hukum. Nah, dalam kasus seperti ini, maka haruslah seorang tersangka didampingi oleh penasihat hukumnya, pengacara atau pembela atau advokat. Nah, kita bisa merasakan itu adalah apabila kita atau keluarga kita yang tersangkut perkara hukum. Kalau kita jadi korban, maka perspektif kita akan berbeda. Tetapi di dalam hukum acara, itu ada namanya audi ad alteram parte. Kita harus adil, kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Jangan hanya melihat dari satu kepentingan saja. Ketika kita jadi korban, ketika kita jadi keluarga korban, kita juga ingin keadilan ditegakkan atas kerugian yang timbul, yang kita alami. Tetapi ketika keluarga kita menjadi pesakitan, dituduh, dikriminalisasi, rekan kita, keluarga kita dituduh melakukan satu perbuatan yang dia merasa tidak melakukan, atau kalaupun dia melakukan tapi ada untuk kepentingan yang benar, maka disitulah peran seorang advokat. Kalaupun ada orang bersalah, masih ada dua kemungkinan. Untuk tidak menyatakan bahwa karena itu dia tidak perlu lagi didampingi pengacara. Tidak demikian adanya. Kenapa? Karena
Walaupun orang itu bersalah, lalu terbukti bersalah, bisa saja sebenarnya dia memiliki alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dia memiliki alasan peniadaan hukum untuk dapat dijatuhkan kepadanya. Apa itu alasan pemaaf dan alasan pembenar? Alasan pembenar itu adalah apabila dia menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah jabatan, atau dalam keadaan memaksa, atau dalam keadaan membela diri. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, walaupun secara bukti orang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, dia dibenarkan untuk melakukan itu dan tidak dapat dijatuhkan pidana kepadanya. Yang kedua, ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu adalah karena orang tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena tidak sehat jiwanya. Yang kedua, karena belum cukup umur. Yang ketiga, dia disesatkan pikirannya, atau error faksi, karena tertipu melakukan sesuatu yang dikira baik, ternyata adalah disesatkan oleh orang yang sebenarnya menjadi otak pelaku. Dalam hal inilah, teman-teman pengacara, teman-teman advokat berjuang untuk membela kepentingan kliennya. Nah, lalu bagaimana kalau memang ternyata bersalah? Kalau memang ternyata bersalah, ya pengacara tidak perlu melakukan berbagai cara untuk memanipulasi alat-alat bukti, untuk menyatakan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Tidak demikian. Tugas pengacara, kalau memang kliennya benar-benar bersalah, maka ketika konsultasi hukum antara klien dengan pengacara, klien harus jujur menyampaikan apa adanya. Jadi bisa pengacara melihat bagaimana jalan keluar untuk membela kepentingan hukum. Kalau memang dia mengaku dia bersalah, maka yang perlu dilakukan oleh pengacara bukan berarti ditinggalkan. Bukan kemudian orang yang benar-benar mengaku bersalah, lalu kita tinggalkan. Tidak bisa. Karena yang bertempur dalam tanda kutip di pengadilan itu adalah jaksa penuntut umum. Yang membawa perkara ini ke pengadilan adalah orang-orang yang terlatih sebagai sarjana hukum. Dilatih melalui pendidikan profesi jaksa, kemudian harus lulus sarjana hukum. Bagaimana mungkin terjadi keseimbangan ketika berhadapan dengan orang yang buta hukum? Oleh karena itu maka dia perlu didampingi oleh seorang yang juga mengerti hukum. Dalam hal ini adalah para advokat atau para pengacara. Nah, kalaupun dia bersalah, tetap ada hak-haknya. Hak-haknya tetap perlu dilindungi oleh negara. Maka bahkan di dalam tindak pidana tertentu, yang ancaman pidananya 5 tahun, negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apa saja hak seorang tersangka? Walaupun orang bersalah melakukan tindak pidana, bukan berarti dia tidak punya hak sama sekali. Bagaimanapun dia tetap manusia. Ingat, binatang saja ada haknya untuk kita lindungi. Apalagi orang. Seorang manusia yang menjadi pelaku kejahatan itu bukanlah orang yang betul-betul jahat, tetapi adalah orang-orang yang tersesat. Mereka yang tersesat, kita tunjukkan jalan pulang. Bukan kita hukum seberat-beratnya. Keliru kalau kita berpikir bahwa orang yang melakukan kejahatan itu adalah harus kita hukum seberat-beratnya. Itu adalah warisan dari teori retributif yang sekarang sudah ditinggalkan. Zaman sekarang kita sudah mengenal berbagai teori preventif dalam pemidanaan. Lalu kemudian ada teori rehabilitatif. Dan yang terakhir adalah teori restoratif. Yang menekankan kepada pemulihan keadaan bagi korban. Diperhatikan bagaimana perasaan korban. Nah begini konsep hukum sekarang. Konsep pemidanaan sudah meninggalkan konsep retributif. Jadi sebersalah apapun orang, dia tetap memiliki hak. Dia tetap punya hak untuk memilih. Kecuali kalau haknya dicabut. Dia tetap punya hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dia punya hak untuk dikunjungi. Jadi tidak boleh orang yang bersalah kemudian kita tinggalkan begitu saja. Ingat, mereka bersalah itu bukan karena salah sesalah-salahnya, tetapi hanya karena sedang keliru, sedang tersesat. Dan tugas kita sebagai masyarakat untuk mengembalikan mereka. Maka sejak tahun 63, Saharjo sudah mengganti nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Apa itu lembaga pemasyarakatan? Lembaga pemasyarakatan berarti bahwa lembaga untuk memasyarakatkan kembali orang yang tersesat tadi. Dan satu di dalam prinsip pemasyarakatan, satu-satunya kehilangan yang berupa nestapa yang diberikan kepada narapidana adalah hak kemerdekaan. Hak lain mereka tidak kehilangan. Mereka tetap harus dijamin hak-haknya. Mereka tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Mereka tidak boleh diperlakukan tidak seperti manusia. Oleh karena itu, disinilah peran seorang pengacara. Harus dijaga keseimbangan. Karena tidak semua polisi baik, tidak semua jaksa baik, walaupun banyak yang baik. Seperti juga tidak semua advokat adalah orang-orang yang baik.
Di dalam setiap profesi pasti ada duanya. Oleh karena itu, itulah gunanya kita masyarakat, khususnya teman-teman akademisi, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan pelajaran bagi terciptanya hukum yang adil, bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.